Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, di pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa merasakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah ibadah yang telah kita lakukan, baru saja kita lakukan, yaitu salat subuh secara berjamaah. Tentu kita mengharapkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa banyak melaksanakan amal-amal saleh. Dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita berharap dengan kenikmatan itu kita bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya cara bersyukur atau cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan juga kepada umat kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh kepada syariat Islam sampai hari kiamat. Surat An-Nas itu kalau kita baca artinya, surat An-Nas itu surat yang artinya manusia. Dan ternyata di dalam Al-Quran surat yang artinya manusia itu tidak hanya An-Nas. Ada satu lagi surat yang bermakna manusia, yaitu surat Al-Insan di juz 29. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Ini membuktikan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu caranya nopo nggih, tidak baik-baik menciptakan manusia. Tidak baik-baik niku nopo? Ya, tidak nopo sembarangan menciptakan manusia. Ya, lawannya manusia ada jin misalnya. Jin hanya satu surat saja. Nah, ada namanya surat al-jin. Tapi hanya satu. Sementara manusia surat yang artinya itu manusia ada dua. Ya, al-insan dan an-nas. Apalagi kemudian Al-Qur'an ditutup dengan surat An-Nas, diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak sembarangan. Allah menciptakan kita sebagai manusia itu adalah sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya. Makanya kalau orang beriman, orang taat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, ya, manusia yang seperti ini, manusia yang seperti tadi itu, ya, dia beriman, bertakwa, beramal soleh, jauh dari maksiat. Orang yang seperti itu tadi, ya,
itu lebih baik daripada, bisa lebih baik daripada malaikat. Bisa lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Ya, karena malaikat diciptakan tidak punya hawa nafsu, sementara manusia diciptakan dengan hawa nafsu. Nah, ketika kemudian manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk tidak mendurhakai Allah, untuk tidak berbuat dosa, berarti manusia ini kan lebih baik dari malaikat. Kenapa? Karena dia unggul. Kalau malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu, dari awal diciptakan sampai nanti hari kiamat terjadi, malaikat kerjaannya hanya taat sama Allah. Ada malaikat yang ditugaskan hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal diciptakan sampai nanti akhir hari kiamat, tetap bersujud sama Allah dan tidak akan mangkir. Itu malaikat. Karena malaikat diciptakan tidak dengan hawa nafsu. Ya. Lah kalau manusia bisa kemudian melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat, maka bisa jadi posisinya lebih mulia daripada malaikat. Dan kebalikannya, manusia yang kehidupannya jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari ibadah, jauh dari amal soleh, hanya berkubang dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka Allah katakan, ya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Orang yang seperti tadi itu jauh dari ketaatan, jauh dari amal soleh, jauh dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya hanya seputar perut dan bawah perut, itu ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak. Ini permisalannya memang sangat buruk sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak. Kita tahu hewan ternak. Hewan ternak itu kerjanya nopo? Makan. Setelah makan tidur, setelah tidur makan lagi. Ya, kalau kita misalkan lihat, mungkin zaman sekarang sudah jarang di kampung-kampung atau mungkin masih ada. Kita lihat kerbau, Pak. Kerbau itu kan hari-harinya ya, makan, habis makan dijak yang sawah buat apa? Bajak. Berarti bajak niku nopo? Kerja. Bar kerja ulang, makan lagi. Habis itu tidur. Lek wis mangsane kawin. Jadi terus mau mangan, kerja, turu, terakhir ngapunten mana? Niku kebo. Lah berarti tidak salah Allah Subhanahu wa taala niku memisalkan manusia yang jauh dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari-harinya hanya seputar isi perut dan apa yang di bawah perut. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Nah, itulah kemudian kenapa manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Allah ciptakan kita bentuknya Masya Allah gitu, ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang perempuan gitu. Kemudian kita diberikan bekal yang lengkap. Kita punya akal, kita punya hati, kita punya mata, punya telinga, bahkan kemudian kita diberikan ya, hawa nafsu. Karena memang ujian kehidupan kita ini di dunia, bagaimana kemudian ujian kita adalah untuk menundukkan hawa nafsu ya, dan kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara dengan lawan kita, misalnya iblis, ya iblis tentu ya dengan manusia sama, mereka punya akal dan mereka juga punya hawa nafsu. Tapi secara bentuk itu lebih baik bentuk manusia daripada bentuk jin ataupun iblis. Ini menurut beberapa perkataan ulama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas ini termasuk daripada surat Makkiyah. Karena harus sebelum kita mentadaburi satu surat harus kenal dulu dengan suratnya. Ya, surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum
hijrah ke Madinah. Ya, surat An-Nas ini surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Surat yang terakhir 114, surat yang ke-114 dalam urutan mushaf. Jadi kalau kita urutkan 1 sampai 114, yang terakhir ya surat An-Nas. Nah, panjenengan buka Quran, surat terakhirnya kok bukan surat An-Nas, ya itu bisa jadi kemungkinannya dua. Yang kemungkinan pertama, halaman terakhirnya hilang, atau kemungkinan yang ketiga itu bukan Quran gitu. Kalau Quran terakhirnya surat An-Nas, ya. Atau kemungkinan yang ketiga, panjenengan kebalik boleh buka, karena Quran kan berbeda dengan buku yang lain. Kalau buku yang lain bukanya dari mana? Kanan atau kiri? Buku yang biasa kita baca. Nah, panjenengan bukanya dari seperti buka buku yang lain, ya dibuka. Jadi Ustaz, surat An-Nas surat yang terakhir, toh buka kepala surat yang pertama gitu. Panjenengan kebalik bukannya ya, bukannya dari sebelah kiri atau kanan. Oke. Kemudian surat An-Nas ini surat yang ke-21 berdasarkan urutan turun. Turun maksudnya adalah turunnya kepada Nabi Muhammad. Surat ini urutan ke-21. Lah kenapa berbeda dengan urutan di mushaf? Jadi urutan Quran, urutan surat di dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sepaket lengkap. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ayat ataupun surat, itu sudah paket lengkap. Bahwa Nabi Muhammad juga mengetahui bahwa ayat atau surat yang turun tersebut nanti ini termasuk ayat yang kesekian, dan urutan surat yang kesekian di dalam mushaf. Ya. Jadi sudah paket lengkap. Jadi tidak mungkin kemudian Nabi Muhammad dengan sendirinya mengurutkan surat-surat tersebut, tidak, karena itu sudah paket lengkap. Disebut surat Al-Mu'awwidhatain bersama dengan surat Al-Falaq. Jadi kalau ada penyebutan surat Al-Mu'awwidhatain, itu maksudnya adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Apa maksudnya Al-Mu'awwidhatain? Dua surat perlindungan. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepadamu tentang bacaan yang paling utama untuk dibaca oleh orang-orang yang memohon perlindungan, maksudnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas menjawab, mau. Lalu Nabi Muhammad bersabda, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini. Nah, dua surat ini disebut dua surat perlindungan karena diawali dengan a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq. Disebut al-mu'awwidzat bersama surat al-falaq dan surat al-ikhlas. Nah, kalau mungkin di kita populernya trikul gitu kan, tiga surat yang diawali dengan kul. Maka kalau para ulama menyebutkan tiga surat ini adalah al-mu'awwidzat, tiga surat perlindungan, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Nah, surat-surat ini dianjurkan untuk dibaca kapan saja ya, kalau kita mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan wasilah surat ini ada momen pembacaan surat An-Nas bersama dengan surat Al-Falaq ataupun surat Al-Ikhlas. Satu, setiap pagi dan sore di zikir pagi ya, baca Al-Ikhlas satu kali atau tiga kali, kemudian Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali di waktu pagi. Kemudian di waktu sore hari juga sama, Al-Ikhlas tiga kali, Al-Falaq tiga kali, An-Nas tiga kali. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah terlewat dari membaca zikir pagi dan juga zikir sore. Nah, kalau kemudian kita memberikan standar minimal untuk seorang muslim, paling tidak seorang muslim itu jangan sampai terlewat membaca 4 zikir. 1 zikir pagi, 2 zikir sore, 3 zikir setelah sholat, 4 zikir sebelum tidur. Dan di keempat itu dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga surat An-Nas.
pagi hari, sore hari, ba'da sholat itu juga disunahkan membaca 3 surat ini. Sebelum tidur juga disunahkan untuk membaca ini. Nah, setelah sholat fardu, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, setelah sholat fardu, setelah sholat subuh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya 3 kali. Setelah sholat duhur, asar, isya cukup sekali. Setelah sholat maghrib 3 kali. Jadi yang dibaca 3 kali setelah sholat subuh dan sholat maghrib, yang dibaca 1 kali setelah sholat duhur, asar, kemudian isya sebelum tidur malam. Nah, sebelum tidur malam itu sebetulnya ada bahasanya ritual yang harus kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebelum tidur wudu sebagaimana wudu orang yang mau sholat. Wudu terlebih dahulu, bersihkan badan, kemudian bersiwak kalau kita mungkin sikat gigi. Kemudian setelah itu ke tempat tidur, tidak langsung tidur. Diapakan dulu, Bu? Kasurnya dikebutkan dulu sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Karena kok bisa jadi tempat yang kita tinggalkan seharian atau tempat yang kita tinggalkan beberapa saat itu ditempeli sama makhluk-makhluk yang lain. Bisa itu makhluk yang kelihatan atau makhluk yang tidak terlihat. Nah, maka disunahkan untuk ngebutkan kasur. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Dengan apa? Bisa dengan sapu lidi yang kecil, sapu lidi segede kegedean. Sapu lidi yang kecil aja yang biasa kita gunakan untuk bersihkan sapu lidi yang kecil lah, atau dengan hal lain yang bisa untuk ngebutkan kasur. Ngebut tahu bukan ngebut motor bukan. Apa bahasa itu namanya? Bersihkan. Iya, nyapulah. Nah, setelah itu kemudian ada bacaan yang disunahkan sebelum kita tidur. Pertama kita baca ayat kursi. Ayat kursi. Setelah itu kita kumpulkan kedua tangan kita. Kita kumpulkan. Jadi Nabi Muhammad sebelum tidur itu menggenggamkan kedua tangan. Kemudian ditiup oleh Nabi Muhammad SAW 3 kali. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian diusapkan ke seluruh badan. Berapa kali? 3 kali. Diusapkan ke seluruh badan yang mungkin untuk kita usapkan dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Baru setelah itu kita baca disunahkan juga membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul. Kemudian disunahkan juga membaca surat apa? Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian tentu doa tidurnya Bismika Allahumma dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ada beberapa doa-doa yang panjang yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Apal betul? Kalau dah hafal sudah cukup Bismika Allahumma amutu wa ahya atau Bismika Allahumma amutu wa bismika ahya wa bismika amut. Setelah itu apa? Sudah tidur. Ada kalau Nabi Muhammad SAW itu membaca surat Al-Kafirun sampai beliau tertidur. Jadi surat tadi nomor ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 akhir surat Al-Baqarah. Kalau sudah hafal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, kemudian bacaan doa tidur. Setelah itu baca surat Al-Kafirun sampai tertidur. Daripada nonton HP sampai tertidur kan, mending baca surat Al-Kafirun sampai tertidur. Nah ini sudah sebelum tidur. Kemudian saat meruqyah orang sakit, jadi hadis riwayat Muslim. Jadi itu pun bisa kita lakukan untuk ruqyah mandiri. Jadi misalkan di bagian badan mana yang terasa sakit, kita boleh memegang badan itu, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian lanjut Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas. Yang pernah kami praktekkan adalah ketika batuk yang dadanya
sakit gitu, biasanya sebelum kita periksakan, nah coba dulu dengan wasilahnya adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadanya kami pegang, kemudian bacakan surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan seperti itu sampai mungkin terasa reda. Kalau para sahabat, kualitas keimanan para sahabat, ceritanya suatu hari, ini mungkin pernah saya ceritakan di surat Al-Fatihah, ya, ada kepala suku yang tersengat hewan berbisa, ya, kemudian diobati oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, sekali baca langsung sembuh. Jadi karena tingkat kualitas keimanan sahabat. Dan kita belum mesti sekali belum, 2 kali belum, 3 kali, sampai berkali-kali, ya, sampai berkali-kali. Nah, baru ikhtiar setelahnya dibawa ke dokter kalau belum sembuh. Surat An-Nas juga disunnahkan untuk dibaca di rakaat ketiga sholat witir. Nah, jadi di sholat witir ini ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca. Di antaranya adalah surat An-Nas, Al-Ikhlas, juga termasuk Al-Falaq. Ya, di rakaat ketiga surat witir. Saat ada angin kencang dan suasana gelap gulita. Jadi ceritanya suatu hari ada seorang sahabat bersama Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan. Tiba-tiba di perjalanan tersebut terjadi angin yang sangat kencang. Ya, Nabi Muhammad kemudian membaca surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Sebelum kita masuk ke ayat yang pertama, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu surat An-Nas. Saya baca, panjenengan boleh menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas.